Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 161 Snob. Feng Yuanxiang. Beberapa wanita menjelaskan keterkejutan mereka, wajah mereka penuh kegembiraan, dan mereka berkata dengan heran, "Saudari Bizhen, suamimu adalah bos muda Feng Yuanxiang." Tapi berapa banyak orang di Qinghai yang belum pernah mendengar tentang Feng Yuanxiang? Bahkan jika Anda melihat seluruh Tiongkok, Feng Yuanxiang bagaikan petir. Jika suami Bizhen adalah pemilik muda Feng Yuanxiang, maka dia pasti yang terbaik dari generasi kedua Qinghai Fu, dan mereka tidak sabar untuk menjilatinya. Sebelum Bizhen bisa menjawab, seorang pria berjas biru tua berjalan cepat, penampilannya rapi, dan dia tampak kurang dari 30. Setelah berjalan ke sisi Bizhen, dia membungkuk dan menciumnya dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Maaf, sayang, aku terlambat." "Oh, manis sekali. Sungguh cinta. Kakak ipar benar-benar berbakat." Para wanita di atas meja tidak bisa membantu tetapi mencemooh, dan sekilas mereka tahu bahwa pria itu adalah suami Bizhen. "Halo semuanya, saya suami Bizhen, Chang Chong." Pria itu menyapa semua orang dengan sopan, lalu duduk di samping Bizhen. Saat dia melihat mata Ye Qingmei berbinar, dia sangat terkejut. "Rasakan daun bawang." Lin Yu tidak bisa menahan tawa, "Nama yang bagus. Saudaraku, apa yang kamu tertawakan?" Chang Chong tidak bisa menahan cemberut, berpikir bahwa Lin Yu sepertinya menertawakannya. Awalnya, dia merasa sangat kesal saat melihat Lin Yu duduk di sebelah Ye Qingmei, tapi sekarang Lin Yu tersenyum lagi, dan matanya menatap Lin Yu dengan sedikit permusuhan. "Ngomong-ngomong, Kakak Chang, aku baru saja mendengar Sister Bi berkata bahwa kamu adalah bos muda Feng Yuanxiang." Lin Yu dengan cerdik mengalihkan topik pembicaraan. Mendengar ini, Chang Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, menoleh dan melirik Bizhen, lalu mengangguk, dan menjawab, "Bisa dibilang begitu. Anda bisa berkata seperti itu." Lin Yu mencibir di dalam hatinya. Orang ini sangat baik hati, dan hanya menggoda, tapi sejauh yang saya tahu, ketua Feng Yuanxiang tampaknya memiliki nama keluarga Shen, kan? Begitu dia mengatakan ini, warna kulit semua orang berubah sedikit, dan dua wanita juga ingat, ketika ketua Feng Yuanxiang pergi ke media untuk wawancara, dia sepertinya dipanggil Shen Yishan. Kepanikan melintas di mata Chang Chong, tetapi dia cepat tenang dan tersenyum. "Ya, nama ketua Feng Yuanxiang adalah Shen Hanshan. Dia adalah paman saya. Terima kasih atas rasa hormat pamannya kepada saya. Sekarang Minjing Plaza saya yang bertanggung jawab atas toko." Ketika beberapa wanita mendengarnya, mata mereka berbinar lagi. Meskipun dia bukan bos muda Feng Yuanxiang, dia juga kerabat ketua, dan hubungannya sangat dekat. Oh, ternyata ipar laki-laki dan ketua Feng Yuanxiang adalah sebuah keluarga. "Saya pernah ke toko di Minjing Square. Ini sangat besar, setidaknya 1000 meter persegi. Shen Dong sangat menghargai Anda. Kakak ipar, aku akan mengandalkanmu untuk menjagaku di masa depan. Ayo, aku akan bersulang untukmu. Aku juga bersulang untukmu." Beberapa wanita segera berdiri dan bergegas bersulang untuk Chang Chong, dengan wajah menyanjung. Bagaimanapun, Chang Chong terlibat dalam salah satu industri yang paling diminati wanita. Ketika mereka pergi untuk membeli perhiasan, Chang Chong memberi mereka diskon, dan mereka menghasilkan banyak uang. Bagi mereka, Chang Chong adalah jenis orang yang berguna, dan itu layak untuk persahabatan. Ketika Lin Yu mendengar bahwa dia adalah sepupu Shen Yuxuan, dia tidak banyak bicara. Meskipun Bizhen merasa sedikit angkuh ketika berbicara, tidak ada tindakan yang berlebihan. Adapun penggunaan kekuatan pribadi Chang Chong untuk memberikan kalung Bizhen,
Lin Yu tidak bermaksud untuk memberitahu Shen Yuxuan untuk saat ini. Bagaimanapun, ini adalah urusan keluarga dan dia tidak baik. Campuran. Guru ada di sini. Tiba-tiba sebuah teriakan datang dari meja di pintu, dan kemudian 3 orang masuk keluar pintu. Seorang gadis 2 tahun, semuanya berusia 50-an, alis yang baik dan mata yang baik. Dia memancarkan semangat kutu buku, dan dia adalah seorang intelektual yang mengajar dan mendidik orang. Lin Yu tercengang ketika dia melihat ketiga guru ini, terutama ketika dia melihat guru perempuan. Matanya tiba-tiba melembut. Guru ini adalah sekretaris perguruan tinggi mereka, Sun Chunmei, yang memperlakukannya dengan sangat baik selama sekolah. Kota Qinghai, pekerjaan di rumah sakit rakyat juga di mana dia menemukan hubungan untuk membantunya mengakomodasi. Dan saat dia ditikam dan dirawat di rumah sakit, Sun juga mengunjunginya beberapa kali. Adapun 2 guru lainnya, Lin Yu juga mengenal mereka. Satu adalah direktur kantor urusan akademik dan yang lainnya adalah penasihat Ye Qingmei. Guru, datang dan duduklah di meja kami. Kursi ini khusus untukmu. Seorang pria yang memakai Rolex segera bangun untuk menyapa beberapa guru. Ketiga guru itu menyapa semua orang dengan sopan, lalu berjalan dan mengambil tempat duduk. Setelah penasihat Ye Qingmei melihat Ye Qingmei, dia segera menyapanya dengan antusias. Qingmei, datang dan duduklah di meja ini. Ye Qingmei memanggil Lin Yu ke meja mereka. Beberapa guru secara alami bertanya pada Lin Yu. Lin Yu tidak menyebutkan nama lengkapnya, jadi mereka hanya menyebut diri mereka Xiao He, mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter tanpa alas kaki dan membuka sebuah aula medis. Beberapa pria di meja tersenyum mengabaikan. Yang paling umum di antara mereka adalah seorang eksekutif senior sebuah perusahaan medis. Tentu saja, dia tidak memperhatikan dokter Lin Yu, yang menjalankan sebuah klinik, dan tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Namun, beberapa pria sangat tertarik pada Ye Qingmei, dan terus menanyakan pertanyaannya, seolah Lin Yu tidak ada. Pria yang memakai jam tangan Rolex bahkan bangkit dan mengambil makanan untuk Ye Qingmei. Ayo, Qingmei, cicipi ikan asam manis ini ciri khas hotel ini. Lin Yu tiba-tiba menjadi sangat marah sehingga dia tidak menganggapnya serius, jadi dia bisa membasahi pacarnya di depannya. Ketika sumpit laki-laki Rolex direntangkan, Lin Yu meraih sumpit dan menjepit sumpitnya, tersenyum dan berkata, "Maaf, Qingmei tidak suka ikan." Siapa bilang saat Qingmei pergi ke sekolah, aku paling suka ikan? Laki-laki Rolex itu mengerutkan kening, dan dia akan mendorong ke depan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa sumpitnya sepertinya dijepit oleh penjepit besi, dan dia tidak bergerak. Dia ingin mengambil kembali sumpitnya, tetapi dia juga tidak bisa mengambilnya kembali. Sumpit Lin Yu dan sumpitnya sepertinya saling menempel. Pada saat ini, dia melengkungkan tubuhnya dan memegang sumpit, tidak bisa duduk, sangat malu. Jika dia melepaskan sumpitnya, dia bisa duduk, tapi itu mungkin lebih memalukan. Dia melirik Lin Yu dengan takjub, lapisan tipis keringat dingin sudah ada di dahinya. Orang lain di meja itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka memandang pria Rolex itu dengan bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana dia membeku, dan dia tidak bergerak. Tidak apa-apa. Jika Qingmei tidak suka makan, jangan mempersulit orang lain. Sun Chunmei tersenyum, lalu memberi Ye Qingmei hidangan sumpit untuk menghilangkan rasa malunya. Lin Yu melepaskan begitu saja, dan pria Rolex itu duduk kembali di tanah. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega, dan memberi Lin Yu sedikit marah. Semua bicara tentang apa yang kamu lakukan sekarang. Direktur pengajar tertawa dan memulai sebuah topik. Sebagai seorang guru lama yang telah berpartisipasi dalam banyak perkumpulan alumni, dia tentu tahu bahwa ini adalah topik favorit siswa. Guru, saya sekarang seorang eksekutif dari sebuah perusahaan farmasi. Guru, saya mendirikan pabrik farmasi kecil sendiri. Guru, saya sekarang menjabat sebagai wakil departemen di Biro Kesehatan.
Beberapa orang berbicara dan berbicara, berlomba-lomba mengatakan, nadanya cukup puas. Ya, semuanya cukup bagus. Beberapa guru mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Tetapi guru, di antara sedikit dari kita, campuran terbaik adalah kemakmuran. Salah satu pria itu dengan senang hati melihat ke arah pria Rolex, dan berkata, kemakmuran sekarang terkenal dalam peralatan medis, alat kesehatan Haide saat ini distribusi umum bekerja langsung di bawah Qian Hai, yang sangat dihormati oleh Qian. Oh, peralatan medis Haide adalah raksasa peralatan medis King Hai. Ia memiliki masa depan dan masa depan. Instruktur mengangguk lega, penuh pujian. Lin Yu tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini, berpikir dalam dirinya sendiri bahwa lingkaran kota King Hai sangat kecil, baru saja dia bertemu dengan sepupu Shen Yuxuan, tetapi sekarang dia telah bertemu dengan anak buah Qian Hai lagi. Guru memuji, saya baru saja makan. Liu Changsheng melepaskan Rolex emas di pergelangan tangannya, dan memandang Lin Yu dengan bangga, hei, saudara, saya mendengar bahwa Anda berada di rumah sakit. Tidak perlu mengganti beberapa peralatan medis, saya akan memberikan diskon 10%. Tidak, terima kasih. Lin Yu dengan cepat tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hei, Changsheng, ini salahmu. Peralatan medismu sangat mahal, bagaimana seseorang bisa membelinya? Artinya, apalagi diskon 10%, bahkan diskon 50%, yang tidak terjangkau oleh klinik kecil biasa. Ya, bukankah sulit bagimu untuk melakukan penjualan seperti itu? Bagaimana orang bisa menjual pesawat itu kepada supir bus? Begitu suara itu jatuh, semua orang tiba-tiba tertawa. Liu Changsheng adalah yang terbaik di antara mereka, dan didukung oleh pohon besar Qian Hai, mereka secara alami ingin menjilat. Bagaimanapun, di lingkaran medis Qing Hai, energi Qian Hai tidak begitu besar, mungkin mereka adalah sesuatu. Ketika sesuatu terjadi, Liu Changsheng harus meminta bantuan Qian Hai. Ye Qingmei tersipu dengan ejekan oleh beberapa kata ini dan merasa sedikit kasihan pada Lin Yu. Dia awalnya digunakan sebagai perisai untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak berharap menjadi sasaran kritik publik. Namun, wajah Lin Yu tenang, tanpa reaksi besar. Oke, anggap saja beberapa patah kata. Yang terpenting dalam mempelajari kedokteran adalah etika kedokteran dan keterampilan kedokteran. Peralatan medis hanyalah alat bantu. Dokter yang baik bisa menggantung panci dengan satu jarum perak. Sun Chunmei tersenyum dan mengeluh kepada mereka, membantu Lin Yu mengatasi rasa malunya. Hati Lin Yu bergetar, melihat senyum lembut Sun Chunmei, matanya hangat, dan guru Sun masih sangat ramah. Memikirkan berbagai kultivasi Sun tentang dirinya di masa lalu, Lin Yu merasakan peningkatan. Teman sekelas, ada apa denganmu? Sun Chunmei terkejut saat melihat sorot mata Lin Yu. Dalam kesan itu, dia sepertinya belum pernah melihat Lin Yu. Oh, tidak apa-apa, Guru Sun, ketika aku melihatmu, aku memikirkan salah satu mantan mentorku. Ayo, aku bersulang untukmu. Lin Yu dengan cepat berdiri dan mengambil anggur, dan berkata kepada Sun Chunmei, saya berharap Anda sehat dan semoga sukses. Saya akan melakukannya dulu. Setelah berbicara, dia mengangkat kepalanya dan minum sampai bersih. Sun Chunmei tidak minum alkohol pada hari kerja, tapi bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya bertemu Lin Yu. Dia malu untuk menolak, jadi dia menuangkan sedikit anggur putih dan tersenyum, oke, kalau begitu aku juga berharap kamu dan King Alice dan Mei Mei, dan menjadi tua. Setelah berbicara, dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Liu Changsheng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk bersikap tegas. Mereka tidak ingin Ye Qingmei dan Lin Yu dan He Mei Mei menunggu mereka putus sekarang. Sun Chunmei baru saja menelan anggur, dan tiba-tiba tidak bisa menahan batuk hebat. Buru-buru mengambil selembar kertas untuk menutupi mulutnya, berbalik dan batuk,
lalu terengah-engah dengan dadanya, jelas kesulitan bernapas. Dia bergegas dari sakunya, dia mengeluarkan sebotol semprotan dan menyemprotkannya ke mulutnya. Dasar bajingan. Aku ingin tahu apakah Guru Sun semakin tua, dan biarkan dia minum. Wajah Liu Changsheng menjadi dingin, dia menamparkan meja, menunjuk ke Lin Yu dan meraung. Ya, bisakah anggur disajikan dengan santai? Biarkan Guru Sun minum anggur yang kuat, mengapa kamu santai saja? Mas, Sun ingin melakukan kesalahan, saya memintanya. Setelah dijemput oleh Liu Changsheng, yang lain segera menegur Lin Yu tanpa pandang bulu, seolah-olah dia tidak mengagumi segelas anggur tetapi racun. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.